Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jawa Kawitan Channel. Kali ini kita di daerah Kedung Monggo adalah nama sebuah dusun di Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dusun ini juga dikenal sebagai Kampung Topeng berkat perjuangan sosok sang maestro seni topeng Malangan, Mbah Karimun, yang meninggal 6 tahun silam. Warisannya di bidang seni topeng membuat nama kampung ini dikenal hingga mancanegara. Topeng Malang sendiri terdapat 76 jenis topeng yang masing-masing menggambarkan satu tokoh. Dalam pementasan biasanya dibutuhkan sekitar kurang lebih dari 20-25 topeng, di mana satu orang bisa menjadi 3-4 tokoh sekaligus. 76 karakter tokoh tadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni tokoh baik atau protagonis, tokoh jahat atau antagonis. Kita akan menemui Pak Jumati, seorang seniman topeng dan juga penggiat sejarah yang ada di Karangpandan ini. Wisata budaya yang kita iya. Tapi wong saiki kan wis anu, gak koyo biyen nah, lek jemaah legi nebuk wong kan turu ndek emper-emper saiki gak ono. Ngono lho. Kalau wong ya wis rumangsa dibadati terus gak sukses. Salah di awal. Premane akeh lah, dari keluarga pro kontra. Dari aku. Banyak penghargaan yang ia dapatkan dari berbagai fakultas dan beliau pun sempat diundang dari para tokoh seniman seperti Guru Soekarno Putra, Yan Antono, Setiawan Jodi, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Rahayu. Wah, lagi damel apa niki? Niki Pak, damel topeng. Nggih. Kaki Budi. Saking Banyuwangi. Pak Jumati. Nggih. Nggih. Wonten Bolo Malang. Nggih. Tempat Depokan Jambal Art Center Jiwa Aji margane Budi Luhur. Menika puser tanyu jadi silem. Oh. Nggih. Pelestari budaya. Pelestari budaya ya. Untuk mengembangkan budaya adat tradisi masyarakat Jawa, terutama pada situs-situs panji-panji kerajaan yang ada di Jawa Timur dan Nusantara. Ini apa aja yang dibikin nganu, Pak Jumat? Kalau topeng Malang ini kita buka istilahnya gelaring budaya pambukaning rasa. Jadi kita menggelar budaya itu menggelar budaya untuk membuka rasa. Jadi kalau kita mengenal sebuah budaya itu mengawali ini rasa. Ada rasa sejati, nanti mengarah ke sejati ning rasa. Jadi kita pertama itu ya membuat karakter, mengenal ini karakternya topeng tokoh jadi raja, namanya Klono Sewandono ya. Dia seorang pengelana, namanya Raja Klewandono ini seorang pengelana. Sewandono itu di mana-mana tempat, jadi memang seorang penjajah. Ini sebetulnya warnanya catnya merah. Merah itu sebagai lambang. Ini seperti ini. Ini pakai simbol namanya ceplok surya. Kenapa kok ceplok surya? Ceplok surya itu simbol dari sebuah nafsu ya, nafsu amarah. Jadi mengambil dari ini Jawa pakemnya sedulur papat limo panjang yang manggon di amarah, makanya warnanya merah.
Berarti setiap warna ini mengandung arti semua ya, Pak, arti. ya? Jadi mengandung arti dari sedulur papat lima pacar. Jadi menjadi karakternya manusia. Lah, ceplok surya karena sebuah nafsu itu diikat namanya melati nironce. Kenapa kok melati nironce? Mel itu tuh mel itu doa, dironce ditata. Dengan sebuah panas nafsu atau sebuah keinginan yang berlebihan ditata, diikat dengan mel doa dalam hati dironce, artinya ditata. Ini adalah salah satu karakter topeng itu sebetulnya mewakili karakter manusia. Berarti memang nggak harus kita membikinnya hanya sebatas ibaratnya membikin, tapi harus tahu tentang karakter seseorang yang kita bikin itu sendiri, dan warna pun itu harus juga punya karakter sendiri-sendiri ya, Pak ya? Oh iya, jadi dalam cerita Babat Panji itu di dalam topeng ada 65 karakter. Tapi dalam satu cerita 65 karakter tuh 10 tokoh utama tuh setiap satu cerita pasti keluar. Kenapa kok 10? Itu ngambil dari Babanawa Songo manusia. Jadi lobang di panca indera kita itu sebagai perlambang. 10-nya tinutup, kantinari itu pusel. Jadi itu. Makanya dalam satu cerita itu 10 tokoh itu pasti ada, harus keluar karena yang berkaitan dengan adanya cerita. Nah, dalam satu cerita itu babat pertama itu namanya tarinya Baskalan Putri atau Biskalan Putri. Kenapa kok Biskalan Putri? Itu bisa ditarikan 2 orang atau 4 orang. Kenapa kok 2? 2 itu bakalan itu membakali manusia. Jadi asal usul sangkan paran. Jadi yang merah itu berasal dari ibu, yang putih itu dari bopo. Itu. Iya. Ini kebanyakan ini yang dibikin sama Pak Jumadi sendiri ini kebanyakan apa pemesanan atau memang dibikin sendiri atau gimana, Pak? Biasanya saya kalau secara idealis memang saya berkewajiban menciptakan atau membuat karakter pakem itu yang sudah ada. Tapi tamu atau seseorang itu membeli berdasarkan kesenangannya tokoh utama. Tokoh utama ya. Jadi tokoh sopo sing paling ganteng gagah ratu itu Panji Asmoro Bangun. Sopo sing putri paling ayu Dewi Sekartaji atau Chandra Kirana. Jadi sebagai simbol. Makanya orang-orang dulu itu mengoleksi sebuah karya itu sebagai simbol kepribadian pengkoleksinya itu. Yeah. Kira-kira ada berapa macam nih, Pak, karakter dari tokoh-tokoh yang jenengan pernah sampai bikin itu? Ini kalau dari cerita pakem itu ada 65, ketambahan cerita menak yang sampai ke Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu juga ada 10 ya. Jadi menjadi 76, 76. Yang 10-nya itu cerita menak Banyuwangi. Lah ini dari 10 tokoh ini itu selalu hadir dalam satu cerita. Tapi dalam satu cerita itu semuanya dimainkan oleh dalang. Jadi yang memerankan kalau wayang topeng itu dalang. Hanya satu tokoh yang namanya Potrojoyo itu berbicara sendiri menolak dalang. Siapakah dia? Dia adalah Raden Potrojoyo. Jadi dia dialog langsung bisa membantah dalang. Itu termasuk gini. Termasuk Manunggale Taulan Gusti. Jadi si pancer sama si pencipta. Jadi bisa dialog gitu loh. Bisa debat, bisa diplomasi, bisa begandring sama dalang gitu. Berarti kalau kita bikin karakter ini harus tahu tentang watak dari ini juga sendiri ya, Pak ya? Watak karakter kepribadian manusia. Makanya 65 itu mewakili karakter semua manusia. Jadi tidak terlepas dari kejiwaan manusia. Itu, Pak. Nah, ini tokonya gagah. Ini belum saya beri kumis. Kumisnya jeketet. Berarti ini harus ada kumisnya, Pak ya? Ya, kumisnya nanti dari ini dari rambut ini ya. Saya biasanya kalau pesanan utama tuh saya potongkan rambut saya. Memang gitu ya? Khusus saya pakai kumisnya pono ini. Keren. Ini di daerah mana ini, Pak, untuk
tempatnya jenengan ini? Mungkin Tempat bisa. saya ini termasuk daerah Kedung Monggo ya, Oke. punya Kedung Monggo, desanya Karangpangetan, Kecamatan Pakasaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Indonesia. Oke. Jadi kita memang menggali ya cerita-cerita Babat Panji yang ada di Jawa Timur. Cikal bakalnya adalah Prabu Sima. Jadi Prabu Sima itu adalah kerajaan pertama di Jawa Timur. Itu rajanya bernama Raja Sima karena keterkenalannya, kebijaksanaannya, kesaktiannya atau kepiawaiannya, dia setelah meninggal sama anaknya yang bernama Prabu Gajayana didewakan ya, dibuatlah sebuah patung topeng dari kayu kastubo jati atau cendana atau kayu yang mistik, itu penghormatan leluhur namanya, pemujaan leluhur, dinamakan Dewa Agastya. Nah, itu. Itu tadi sekilas perjumpaan kita dengan Pak Jumadi sebagai seorang seniman dan budayawan yang ada di daerah Malang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.